Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kuku Lutfi Kurniawan dari kelas 3C dengan NIM 19317333072. Perkenalkan, nama saya Teddy Arfas Asnario dari kelas 3C dengan NIM 191733084. Nah, pada UAS pemrograman jaringan ini, kelompok kami ingin membuat aplikasi dengan judul UAS Sistem Informasi Tanaman Hias bagian web. Nah, seperti yang kita tahu, untuk judul tugas akhir sendiri kan ada untuk per individu. Nah, dikarenakan judul kami kelompok, ada dua bagian, yaitu bagian web dan bagian Android. Nah, untuk bagian web sendiri, ini fungsinya itu khususnya itu untuk pengelolaan data master, seperti data tanaman, jenis tanaman, aksesoris, dan data pegawai. Nah, di sini ada struktur use case-nya. Yang pertama ada dua user, yaitu admin logistik dan owner. Nah, di sini admin logistik hanya bisa mengakses mengelola halaman tanaman hias, halaman aksesoris, dan halaman jenis. Nah, pada halaman tanaman hias, admin logistik bisa untuk menambah, mengedit, ataupun menghapus datanya. Lalu di halaman aksesoris juga sama, bisa menambah data aksesoris, mengedit data, dan menghapus data aksesoris. Nah, di halaman jenis juga sama, untuk admin logistiknya bisa menambah data jenis, mengedit data jenis, dan menghapus data jenis. Lalu untuk owner bisa mengakses semua, mulai dari data halaman tanaman hias, halaman aksesoris, dan halaman jenis. Lalu ada bisa melihat halaman dashboard juga, dan menambah dan halaman pegawai. Nah, pada owner ini bisa mengakses atau mengelola halaman data tanaman hias, yaitu mulai dari menambah, mengedit, dan menghapus. Bisa juga untuk mengelola halaman aksesoris dari menambah, mengedit, dan menghapus. Untuk jenisnya juga sama, bisa mengelola, tambah, edit, dan hapus. Nah, juga bisa melihat halaman dashboard. Dan untuk bisa mengelola juga halaman pegawai, nambah untuk mengedit dan hapus. Sebelum semua itu, owner harus melakukan login terlebih dahulu. Begitu juga untuk admin logistiknya. Ya, berikut ini merupakan potongan struktur database dari database keseluruhan kami. Jadi yang diterapkan di sini hanya yang diperlukan untuk dijanggunya. Ada 4 tabel. Yang pertama, tanaman yang berrelasi dengan jenis. Nah, untuk tanaman ini sudah jelas ya atributnya, seperti itu. Nah, berrelasi dengan jenis menggunakan atribut jenis itu. Untuk selanjutnya, untuk yang tadi mengelola pegawai tadi, itu masuknya nanti ke tabel user. Untuk yang terakhir, untuk mengelola aksesoris, nanti masuknya ke tabel aksesoris. Lanjut. Nah, saja kita untuk melanjutkan untuk menunjukkan pembuatan aplikasinya. Nah, untuk yang pertama adalah halaman. Jadi kalau kita masuk itu kan perlu autentikasi, apakah dia staff ataupun dia apakah dia admin logistik ataupun dia owner, maka itu perlu autentikasi. Jadi ada dua URL di sini. Untuk yang pertama login, ini menuju ke login page. Nah, jadi halaman login ini bisa diakses siapapun ya. Jika usernya sudah login, maka akan diarahkan ke dashboard. Namun jika belum, maka akan diarahkan ke halaman sign in. Untuk pemvalidasiannya sendiri, dicoba login menggunakan username dan password yang sudah dikirimkan oleh user. Jika berhasil, maka direct ke dashboard. Namun jika salah, maka akan muncul username atau password salah. Nah, untuk yang kedua, untuk bagian logout sendiri,
Ini tentunya sebelum logout kan harus login dulu, karena itu ada atribut untuk login required. Nah, untuk logout sendiri itu simple. Jadi setelah logout maka si pengguna akan direct kembali untuk ke halaman login. Untuk selanjutnya halaman dashboard akan jelaskan, Mas Kukuh, silakan. Nah, di sini halaman dashboard ya, atau bisa disebut halaman utama. Nah, jika ingin masuk untuk atau menggunakan alamat 1800 localhost 127.0.0.1/8000 nanti akan langsung ke redirect ke halaman dashboard tersendiri, dan juga dengan menggunakan link dashboard lalu untuk redirect ke halaman dashboard. Lalu untuk view-nya, halaman dashboard tersebut menampilkan total dari tanaman, total dari jenis, total dari aksesoris, dan total dari pegawai. Nah, data dari total tanaman pegawai ini diambil dengan menggunakan perhitungan count, lalu jenis juga sama, lalu untuk aksesoris dengan menggunakan fungsi dari count, lalu untuk pegawai menggunakan filter is staff atau staffers jika bukan owner. Nah, jadi jika nanti masuk itu bukan owner. Lanjut untuk halaman tanaman hias. Sebelum masuk ke halaman tanaman hias, nah di sini tanaman hias ada 4, yaitu data tanaman hias, tanaman add, tanaman edit untuk mengedit, tanaman delete untuk untuk menghapus data. Lalu kita lanjutkan ke view. Nah, di sini sebelum masuk ke halaman tanaman hias, kita harus login dahulu dengan menggunakan perintah login required ini. Jika berhasil akan menampilkan data tanaman hias. Nah, di dalam data tanaman hias ini akan menampilkan objek semuanya yang ada di tabel tanaman. Lalu untuk ingin menambahkan, kita harus login dahulu dan membuka halaman tanaman hias. Lalu kita bisa klik tambah. Lalu di sini akan memunculkan form dengan mengisikan data tanaman hias yang diperlukan. Jika berhasil, maka akan muncul notifikasi berhasil menambah data tanaman. Lalu redirect-nya ke halaman tanaman. Lalu untuk editnya juga sama dengan tambah, tetapi di sini editnya mengambil data dari ID-nya atau primary key-nya. Lalu jika sudah menampilkan data, kita bisa mengedit. Lalu jika berhasil, kita bisa dengan memunculkan request berhasil mengubah data tanaman yang diubah itu. Lalu untuk menghapus, kita mengambil ID primary key-nya. Nanti jika berhasil akan memunculkan notifikasi berhasil menghapus data tanaman. Nah, untuk yang selanjutnya yaitu ada halaman kelola jenis. Nah, sebelum masuk ke kelola jenis ini, kita harus login terlebih dahulu. Nah, di jenis ini menampilkan data jenis sama dengan sama dengan tanaman hias tadi. Untuk menambahkan jenis, kita memanggil form, lalu dengan mengisikan data nama, lalu jika berhasil kita klik simpan dan memberikan notif berhasil menambahkan data jenis. Lalu dengan redirect ke halaman jenis. Untuk mengeditnya kita mengambil data dari ID-nya. Lalu jika ingin diedit, kita mengubah namanya, lalu kita simpan dan memunculkan notifikasi berhasil mengubah data jenis yang ada di data tersebut yang dirubah. Untuk menghapusnya kita mengambil dari ID. Nah, jika berhasil akan memunculkan notifikasi berhasil menghapus data jenis. Selanjutnya akan dijelaskan untuk halaman aksesoris oleh Mas Teddy. Untuk aksesoris sendiri warnanya juga sama ya dengan tanaman. Ada 4, yaitu aksesoris untuk menampilkan semua aksesoris add untuk menampilkan form tambah aksesoris edit untuk menampilkan form edit aksesoris serta
menerima editnya nanti. Lalu yang terakhir aksesoris delete ini untuk menghapus aksesoris. Nah, seperti biasa untuk mengakses halaman ini diperlukan login. Nah, pertama akan diambil data aksesoris dari tabel aksesoris lalu dikirimkan ke template. Untuk selanjutnya, untuk bagian tambah aksesoris ini sendiri nanti memanggil formnya. Nah, setelah itu kita kirimkan ke template form tambah data aksesoris. Jika sudah diisi lalu diklik submit, akan masuk ke sini. Nah, jika inputannya valid, maka akan disimpan lalu muncul pesan berhasil menambah data aksesoris. Untuk selanjutnya bagian edit aksesoris, sebelumnya pada saat kita panggil itu akan merequest formnya lalu dikirim ke template edit data aksesoris. Nah, jika sudah diklik submit untuk mengedit aksesorisnya, maka akan disimpan jika valid, lalu dimunculkan pesan berhasil mengubah data aksesoris, lalu direct kembali ke halaman aksesoris. Untuk yang terakhir, untuk bagian hapus aksesoris, tentu saja mengambil primary key dari tanamannya, dari aksesoris yang ingin dihapus, lalu dihapus. Lalu akan muncul pesan seperti ini, lalu direct kembali ke halaman aksesoris. Nah, untuk yang pengelolaan terakhir yaitu pegawai. Nah, untuk halaman kelola pegawai ini sendiri itu hanya bisa diakses oleh ownernya. Makanya untuk di view-nya sendiri terdapat staff member required. Jadi jika kita login sebagai pegawai, kita tidak bisa mengakses halaman kelola pegawai, jadi tidak bisa mengedit pegawai lain. Untuk yang pertama, untuk pegawainya itu jelas menampilkan daftar pegawai yang bukan staffnya, jadi bukan termasuk owner, bukan termasuk support admin. Lalu tampilkan ke template. Untuk selanjutnya bagian tambah pegawai, kita menggunakan form yang hampir mirip dengan form register, create user form. Jika berhasil maka ditambahkan. Untuk yang mengedit ini hampir sama, tapi dengan mengambil data user tersebut lalu disimpan. Untuk yang terakhir, untuk bagian hapus pegawai, kita hapus pegawai sesuai dengan primary key-nya. Jika berhasil akan dikembalikan ke halaman pegawai. Langsung saja kita demokan aplikasinya. Nah, pertama pada kita mengakses ini berarti Nah, seperti ini. Kalau kita mengklik atau, berarti kan akan direct ke dashboard. Tapi untuk akses halaman dashboard diperlukan login terlebih dahulu. Kita coba login. Nah, di sini kita pertama itu login menggunakan user pegawai. Jadi kita bisa tahu bedanya nanti dengan user owner. Nah, seperti ini dashboardnya. Nah, di sini akan kembali saya jelaskan untuk halaman dashboardnya. Di sini akan tampil dengan 3 data. Yang pertama data tanaman hias yang diambil dari view dengan total 5, lalu untuk aksesoris dengan total 7 yang dikirim oleh view, lalu untuk jenis tanamnya ada 5 data yang dikirim dari view. Lalu kita selanjutnya kita menunjukkan halaman tanaman hias. Nah, di sini ada 5 data di tanaman hias yang dikirimkan oleh view. Nah, selanjutnya kita langsung untuk mencoba melakukan tambah data. Nah, di sini kita sudah memasukkan datanya. Kita isikan dengan field nama dengan Kamboja, lalu dengan seumpama dengan jenis anggrek bulan atau tanaman bunga ungu. Selanjutnya kita memilihkan gambar atau sampel dari tanaman Kamboja ini.
kita pilih lalu kita open. Nah, lalu kita deskripsinya kita sudah mempersiapkan. Nah, harga beli yaitu harga yang dibeli oleh harga beli yang dibeli oleh kita. Dengan seumpama kita beri harga 10.000, lalu dengan harga jual yang dibeli oleh pengunjung kita beri 15.000. Lalu kita tambahkan yang unik kelola jenis ya, apa diedit data jenis. Nah, di sini sudah tertambah dengan Kamboja 1 dengan jenis tanaman bunga dahlia ungu. Langsung edit ya. Lalu kita untuk mencoba ke editnya, menambahkan jenis. Sebelumnya kita menambahkan jenisnya dahulu. Typo salah no. Nah, kita kembali ke tanaman hias. Lalu selanjutnya kita mengedit dari data Kambojanya itu. Kita mengedit jenisnya, kita beri Kambojas ini. Lalu dengan harga jual kita edit 20.000. Nah, ketika berhasil akan munculkan notifikasi seperti ini. Nah, dari sini hasilnya 20.000 dan jenis datanya dirubah. Lalu ketika ingin menghapus, kita klik hapus. Lalu muncul pemberitaan apakah Anda yakin untuk menghapus data Kamboja 1. Lalu kita yakin, kita pilih OK. Nah, di sini muncul berhasil menghapus data tanaman dan data dari ID 6 tadi sudah terhapus. Selanjutnya ke halaman jenis. Nah, di sini saya tadi sudah menambahkan jenis dari Kambojas. Sekarang kita mengedit. Nah, dengan mengedit dengan Kamboja. Lalu kita edit. Nah, sudah diedit. Lalu kita mencoba untuk menghapus. Kita mencoba untuk menghapus Wijaya Kamboja. Kita hapus. Kita yakin, kita pilih OK. Nah, sudah terhapus. Lalu selanjutnya dilanjutkan oleh Mas Teddy. Baik, untuk selanjutnya bagian aksesoris. Nah, berikut ini merupakan halaman aksesoris. Jadi datanya ini tadi itu diambil dari view-nya yang tadi, yang mengambil data dari tabel aksesoris tadi. Langsung saja kita melakukan tambah data. Untuk fontnya ini sendiri tadi itu dipanggil tadi di view. Contohnya di sini kita misalnya ingin menambahkan aksesoris media tanam anggrek Coco Chip. Nah, di sini misalkan harganya 10.000. Benar? Benar. Lalu stoknya di sini misalkan 5. Tambah. Nah, di sini kita sudah berhasil menambahkan ya. Aksesoris media tanam anggrek Coco Chip. Di sini misalnya kita ingin mengedit stoknya. Kita tambahkan. Lalu kita tambahkan sedikit juga harganya. Lalu kita edit kembali. Sudah berhasil, kita lakukan edit. Untuk yang terakhir kita coba untuk melakukan penghapusan. Kita OK. Nah, sudah terhapus data aksesorisnya. Nah, untuk mengolah data pegawai sebelumnya kita harus login sebagai owner terlebih dahulu. Jadi kita harus logout. Logoutnya tadi seperti tadi. Jadi cukup di nama usernya, lalu kita panah, lalu logout. Kita login sebagai owner. Nah, owner sendiri ini tadi akun yang sudah kita siapkan.
1 2 3. yang merupakan staff, jadi sudah kita setting di super admin ya. Kita login 1 2 3. Nah, di sini ini merupakan perbedaannya. Jadi kalau di owner ya terdapat tambahan dashboard untuk pegawai. Nah, ini merupakan user yang tadi kita gunakan untuk login, yaitu kukuh. Nah, misalkan kita ingin menambahkan data pegawai, kita cukup melakukan tambah data. Nah, ini hampir mirip dengan pada saat kita melakukan register ya di Django ini sendiri. Misalnya kita ingin menambahkan user Popol. Lalu kita masukkan passwordnya. Misalnya di sini dikarenakan di Django ini sendiri tidak boleh namanya sama, passwordnya sama dengan username atau password, kita namakan misalnya mobile 123. Kita ulangi passwordnya, jangan sampai salah. Nah, setelah ditambahkan ini sendiri, ini nanti kita bisa login ke halaman tadi sesuai usernya ini tadi. Namun untuk sebelumnya kita ingin melakukan edit dulu. Misalnya di sini saya ingin mengubah untuk yang tadi. Ini saya rubah namanya. Seperti ini. Lalu kita lakukan edit. Nah, sudah berhasil. Untuk yang terakhir kita mencoba misalnya menghapus untuk yang short tadi. Nah, sudah terhapus untuk tadi. Usernya tinggal kukuh dan Popol. Nah, sekarang kita coba untuk login ke Popol. Mobil 1 2 3. Ini berhasil ya, Popol Kupa. Ini loginnya Popol Kupa. Jadi sekian dari kelompok kami. Apabila ada kurang lebihnya kami mohon maaf. Terima kasih. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.